Setelah menggelar pertemuan dengan perwakilan sejumlah kementerian, perwakilan maskapai penerbangan, dan sejumlah asosiasi penyelenggara haji umroh, Menteri Agama Fahrul Razi mengatakan jemaah yang gagal berangkat umroh akan diupayakan untuk dijadwal ulang tanpa ada biaya tambahan lagi. Menteri Agama Fahrul Razi mengatakan sejauh ini pihak maskapai telah setuju dengan kesepakatan ini. Selain itu, pemerintah Indonesia saat ini juga telah berbicara dengan pemerintah Arab Saudi agar visa jemaah umroh bisa diterbitkan ulang atau diperpanjang tanpa ada biaya tambahan kepada jemaah. Kewajiban mengangkut sudah sangat jelas dalam konvensi tersebut. Akibat penundaan sementara ini, maka airline akan tidak mengenakan biaya tambahan. Di luar itu, airline juga akan mengambil langkah-langkah baik yang diperlukan untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap situasi kahar tersebut. Semua pihak terkait tidak akan membebankan biaya tambahan apapun kepada jemaah atas penundaan keberangkatan ibadah umroh. Pihak airline tidak menghanguskan tiket keberangkatan dan kepulangan jemaah yang terdampak akibat kebijakan pemerintahan Arab Saudi. Pihak airline akan segera melakukan reschedule keberangkatan jemaah terdampak tanpa harus membebankan biaya tambahan kepada penyelenggara perjalanan ibadah umroh demi kemaslahatan jemaah umroh. Sementara itu, agen perjalanan umroh telah menghubungi calon jemaah umroh yang tertunda keberangkatannya. General Manager Patuna Tours and Travel, Trio Nur Salim mengatakan saat ini perusahaannya telah menawarkan opsi penjadwalan ulang keberangkatan kepada calon jemaah umroh. Sejumlah maskapai dan penginapan menurutnya telah setuju penjadwalan ulang karena keputusan pemerintah Arab Saudi ini. Rencana kami untuk keberangkatan jemaah juga, tapi kalaupun ada hal-hal lain, satu dan lain hal, ada jemaah yang tidak bisa, mungkin faktor cuti dan lain-lain, mereka tidak bisa berangkat dan membatalkan, ya kita akan kembalikan semua karena semua komponen sudah kita konfirmasi baik di airline maupun di akomodasi sudah kita konfirmasi dan mereka siap. Rencanakan mereschedule dan sudah diberikan potensi reschedule-nya dari pihak airline maupun dari pihak hotel-hotel di Saudi, pihak akomodasi. Artinya secara biaya mungkin insya Allah nggak besar biayanya karena semua potensi komponennya itu sudah bisa direschedule. Sementara itu, sejumlah anggota DPR meminta pemerintah tetap berkomunikasi dengan Arab Saudi terkait nasib jemaah umroh Indonesia. Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani menekankan lobi dilakukan untuk bisa memastikan kapan jemaah Indonesia bisa kembali berangkat umroh. Selain itu juga komunikasi dengan Arab Saudi dilakukan untuk menghadapi musim haji nanti. Soal penanggulangan virus corona ini. Nah, kalau ini seandainya berandai-andai kemudian ini berkepanjangan, maka pemerintah dengan komunikasi yang intensif dengan pemerintah Arab Saudi itu kan sudah bisa menentukan antisipasinya akan seperti apa penyelenggaraan haji di tahun ini. Ini yang saya kira belum kita antisipasi karena kita masih fokus pada persoalan jamaah umroh yang tidak bisa berangkat. Padahal ada dalam beberapa bulan ke depan itu ada persoalan yang lebih besar kalau itu kemudian sampai mengganggu pelaksanaan ibadah haji. Pemerintah Indonesia menyiapkan sejumlah langkah untuk menyikapi kebijakan pemerintah Arab Saudi yang menghentikan sementara kegiatan ibadah umroh untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pasca keputusan Arab Saudi ini, pemerintah telah meminta semua duta besar Indonesia di kawasan Timur Tengah untuk memberi bantuan kepada WNI yang terkendala perjalanannya akibat kebijakan yang diterapkan oleh Arab Saudi. Sementara itu, saya sudah meminta kepada duta besar kita semua di wilayah Timur Tengah untuk terus memantau karena kemungkinan ada warga negara kita yang menjadi terhenti perjalanannya pada saat mereka transit dan sebagainya. Itu nanti penanganannya itu tentunya akan dikoordinasikan dengan maskapai maupun dengan travel bironya masing-masing. Presiden Joko Widodo bisa memahami kebijakan Arab Saudi yang berusaha melindungi wilayahnya dari penyebaran virus corona. Menurut Jokowi, yang terdampak akibat kebijakan ini tidak hanya Indonesia. Pertama itu kebijakan dari pemerintah Arab Saudi. Kita menghargai, kita menghormati karena apapun
yang namanya kesehatan itu memang dinomorsatukan oleh pemerintah Arab Saudi. Kita menghargai, sangat menghargai itu. Bapak sudah berkoordinasi dengan Menteri Agama terkait hal ini, Pak? Belum, saya baru mendapatkan informasi kemarin. Ya. Saya kira ini kan tidak hanya untuk Indonesia, untuk semua negara yang karena mereka ingin memproteksi, melindungi warga negaranya dari virus corona. Selain Indonesia, setidaknya ada lebih dari 20 negara yang warganya terdampak akibat kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Dalam laporan yang disampaikan oleh Kementerian Agama, ada 2.393 orang yang tak bisa menjalankan ibadah umroh pada Kamis kemarin akibat kebijakan penghentian sementara kegiatan umroh oleh Arab Saudi. Tim Liputan Kompas TV.